Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ana di sini dalam pelajaran ilmu agama Islam kelas 11. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan mempelajari bab 2.1 yakni kajian Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Nah, temanya adalah berkompetisi dalam kebaikan. Masya Allah, keren banget nih. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengambil wudhu dan membaca surat Al-Fatihah. Yuk, sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan membaca Al-Fatihah, mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan hari ini dapat mudah dipahami. Yuk, selanjutnya kita masuk ke peta konsep. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Yang kedua, mengidentifikasi hukum bacaan tajwid. Yang ketiga, mengartikan perkata Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Yang keempat, menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Yuk, cekidot. Baik, di sini ada ayat ke-48 dari surat Al-Maidah. Sama-sama kita baca yuk. Sebelumnya Ibu dulu yang baca, baru kalian. Oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Shadaqallahul azim. Silahkan anak-anak baca ayat ini dengan tajwid yang baik dan benar. Setelah tadi kita membaca ayatnya bersama-sama, yuk mari kita baca terjemah dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 agar kita mengerti ayat itu menjelaskan tentang apa sih. Nah, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepada kamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, di slide selanjutnya, mari kita mengidentifikasi hukum tajwid dari Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Di sini, kata pertama adalah likullin ja'alna. Hukum bacaannya yaitu ikhfa.
Alasannya, tanda baca kasroh tanwin bertemu huruf jim. Nah, di sini antara huruf la dengan huruf ja. Pada huruf la di sini berharokat kasroh tanwin. Di depannya adalah huruf ja. Karena ja adalah salah satu huruf ikhfa yang 15, maka ketika tanwin bertemu ja dibaca samar-samar. Likullin ja'alna. Gitu. Kata kedua adalah minkum syir'atan. Hukum bacaannya yaitu izhar syafawi. Kenapa? Karena mim sukun bertemu huruf shin. Nah, di sini kita lihat yang disebut atau yang dihukumi bacaan izhar syafawi yaitu ketika mim mati bertemu dengan huruf shin atau mim mati bertemu selain dari huruf mim dan ba, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Dibacanya harus jelas. Huruf mim tidak boleh ditahan. Minkum syir'atan. Jadi setelah huruf mim langsung ke huruf sya. Nah, pada kata yang ketiga, wa min haja, hukum bacanya adalah mad iwad. Kenapa mad iwad? Tanda bacaan fathah tanwin bertemu alif dan diwakofkan. Nah, di sini kita lihat pada huruf ja, ja ini berharokat fathah tanwin. Kemudian ada alif di ujungnya. Nah, wa min haja ini kan kita berhenti di sini atau diwakofkan. Jika ada fathah tanwin dan alif mati di ujung kata atau kita wakofkan bacaannya, maka dia dibaca satu baris, wa min haja, bukan wa min hajan atau wa min haj gitu. Jadi hukum bacanya adalah mad iwad. Selanjutnya kata yang keempat yaitu walau sya'allah. Hukum bacaan adalah mad wajib mutasil. Alasannya kenapa? Karena mad asli bertemu hamzah pada satu kata di sini. Kata atau huruf sya di depannya ada alif. Nah, dia mad asli ini, mad tabi'i. Ketika mad tabi'i bertemu hamzah di lain kata, maksud saya di satu kata ini sya'a itu masih satu kata. Artinya kehendak. Nah, maka dia dibaca panjang. 5-6 harokat atau yang biasa kita sebut mad wajib muttasil. Kata yang terakhir, ummatan wahidah. Hukum bacanya adalah idgham bi gunnah. Tanda baca fathah tanwin bertemu huruf waw. Nah, di sini idgham bi gunnah adalah memasukkan huruf yang satu ke huruf yang lain, yaitu di sini huruf ta masuk ke huruf waw karena huruf ta berharokat fathah tanwin. Di depan fathah tanwin ada huruf wa, di mana wa ini adalah salah satu huruf idgham bi gunnah. Sampai di sini dapat dipahami? Jika tidak dapat dipahami atau belum mengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya mari kita lihat arti perkata dari Quran surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama di sini ada kata wa anzalna, dan kami telah menurunkan ilaika kepadamu. Ka itu berarti kamu. Di sini adalah ditujukan untuk Nabi Muhammad. Al-Kitab itu kitab Al-Quran bil haqqi dengan membawa kebenaran. Musaddiqan yang membenarkan lima terhadap apa atau terhadap kitab-kitab baina yadaihi di antaranya minal kitabi dari kitab-kitab wa muhaiminan dan menjaganya. Lanjut ke slide selanjutnya. Wa muhaiminan alaihi, kepadanya fahkum, maka putuskanlah, maka hukumlah, bainahum, perkara di antara mereka, bima anzalallah, menurut apa yang diturunkan Allah, wala tattabi', dan janganlah engkau mengikuti ahwa'ahum, keinginan mereka.
Lanjut. Amma ja'aka, tentang apa yang telah datang kepadamu, ja'ah datang, ka kepadamu, minal haqqi dari kebenaran, likullin di sini ya, likullin bagi tiap-tiap umat, ja'alna kami telah menjadikan, minkum darimu, syir'atan aturan, setiap umat sudah ada aturannya, wa minhaja dan jalan yang terang, walau sya'allah dan kalau Allah menghendaki, laja'alakum niscaya kamu jadikan ummatan wahidah, satu umat saja. Jika Allah berkehendak maka Allah bisa saja membuat kita menjadi satu umat yang benar, yang sama maksudnya, menjadi satu umat yang sama. Walakin akan tetapi liyabluwakum, Allah hendak mengujimu, bima terhadap apa, next, bima terhadap apa, atakum yang diberikan kepadamu, kamu atau kalian, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan, ilallah kepada Allah, farji'ukum tempat kamu kembali, jami'an semuanya, fayunabbi'ukum lalu diberitahukannya kepadamu, next, bima kuntum terhadap apa yang kamu fihi terdahulu takhtalifun kamu perdebatkan gitu. Nah, baik. Setelah tadi kita mempelajari tajwidnya, mempelajari arti perkataannya, kemudian yuk kita sekarang mempelajari isi kandungan dari Quran surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama adalah Al-Quran diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Iya, betul. Bahwa memang umat Islam mempercayai kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran, seperti kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, ketika Al-Quran turun, maka Allah memerintahkan seluruh manusia untuk beriman kepada Al-Quran dan Rasulullah, karena pada kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan telah banyak campur tangan manusia. Ya, jadi kitab-kitab yang terdahulu sudah tidak murni lagi atas ajaran yang diperintahkan oleh Allah. Nah, yang kedua, Al-Quran juga sebagai batu ujian bagi kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, jika ada ahli kitab yang mengadu, memutuskan perkara mereka berdasarkan Al-Quran, jangan berdasarkan hawa nafsu. Ya, jadi Allah sudah mengatakan, mungkin saja menurut kita itu baik, tapi sebenarnya Allah mempunyai rencana yang lebih baik lagi. Gitu. Jadi alangkah baiknya segala sesuatu itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulullah, kepada Al-Quran dan sunnahnya. Kemudian yang keempat, semua umat sudah diberi jalan kebenaran, yaitu Alkitab untuk masing-masing umat. Ya, maksudnya adalah ketika di zaman Nabi Musa, maka Allah menurunkan kitab untuk umat waktu itu. Kemudian sama juga ketika zaman Nabi Daud. Begitu pula pada zaman Nabi Isa. Masing-masing dari umat itu telah Allah berikan kitabnya atau petunjuk, pedoman dalam menjalani hidup. Ya, ketika Al-Quran diturunkan, maka Allah memerintahkan umat manusia untuk mengimani Al-Quran. Terus, perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya tadi. Fastabiqul khairat. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Terutama kebaikannya yang kita niatkan untuk beribadah kepada Allah atau berkhidmah kepada Allah, li khidmatillah. Selanjutnya adalah hanya kepada Allah lah kita kembali. Betul. Ketika kita telah menutup usia, dikuburkan, maka kepada siapa kita kembali? Tentunya kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak apa yang sudah kita lakukan akan diperlihatkan, akan Allah
eh, akan Allah tunjukkan apa-apa saja yang sudah kita lakukan di dunia, karena Allah maha maha adil. Ketika manusia melakukan kebaikan ataupun kesalahan, ada catatannya. Gitu. Jadi walaupun ketika nanti kita akan menerima ganjaran apa yang telah kita lakukan, itu benar-benar karena lahir dari diri kita sendiri. Gitu. Karena Allah tidak akan menzolimi makhluknya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan atau ada penjelasan yang kurang jelas, silahkan dituliskan di kolom komentar ya anak-anak. Selanjutnya silahkan mengerjakan tugas yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita telah sampai di ujung materi. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian, dapat dipahami, sehingga bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita bersama. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus sekolah online-nya.